diskusi kita hari ini. Nanti Anda semua bisa, saya mungkin akan kasih beberapa tugas gitu ya. Karena kebetulan saya juga punya perhatian terhadap isu ini, bukan hanya tempat di mana saya bekerja di Puskapol itu memang menjadi salah satu keahliannya gitu ya, tapi saya sendiri juga ada beberapa artikel yang memang fokus terkait dengan gender, isu keterwakilan perempuan ataupun perempuan dalam politik formal dan sebagainya. Ada beberapa pandangan ketika membicarakan gender dalam pemilu, maka kemudian isu utamanya itu adalah women's representation, keterwakilan perempuan. Jadi ada beberapa pandangan, ya nanti bisa dicek ya bahan referensinya oleh Anda semua. Isu women's representation itu apa yang dibicarakan? Ada yang membicarakan dari TRIP namanya itu. Jadi isu keterwakilan perempuan itu muncul sebagai satu kondisi di mana bergeraknya itu organisasi-organisasi yang independen ya di Afrika, sehingga kemudian ini adalah contoh di mana mendorong perubahan-perubahan sehingga kemudian situasi menjadi jauh lebih terbuka. Jadi ini contoh di mana di Afrika ketika organisasi perempuan itu menyatakan kemandiriannya, kebebasannya gitu ya, maka mendorong situasi yang jauh lebih terbuka, menjadi lebih liberal, dan juga bukan hanya di isu politik, tetapi ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kondisi pendidikan politik atau kependidikan kewarganegaraan. Nah, ini alasan kenapa keterwakilan perempuan itu menjadi isu. Jadi ada momentum di mana pergerakan itu terjadi gitu ya, di tempat itu tersendiri. Ada studi yang dilakukan oleh Mark Thompson itu tahun 2002 di Asia, beberapa negara Asia, Filipina, Bangladesh, Indonesia termasuk, dan juga Pakistan. Itu studi ini menggambarkan betapa bahwa kepemimpinan perempuan itu sebenarnya pada negara-negara ini, ya mungkin kita bisa tahu ya konteksnya Mark Thompson ini adalah bicara soal kepemimpinan perempuan pada eranya Benazir Bhutto, Megawati Soekarno Putri gitu ya. Terus kemudian Presiden Filipina dulu itu yang perempuan siapa namanya saya lupa. Itu memberikan contoh bahwa kepemimpinan perempuan di masa transisi itu sebenarnya katanya efektif. Pemimpinan perempuan di dalam konteks masa transisi itu yang membuat ada banyak perubahan-perubahan dan bisa mengontrol situasi pergerakan massa atau demonstrasi di masing-masing negara, dan mendorong sebenarnya perubahan itu menjadi sesuatu yang jauh lebih baik, ya. Transisi yang dari yang tadinya non demokratik menjadi demokratik. Nah, itu pandangannya si Thompson. Nah, ada juga pandangan dari Silliman ya yang mengatakan bahwa sebenarnya NGO perempuan itu banyak negara-negara demokrasi, ini sama halnya dengan pandangannya TRIPS gitu ya. Mereka juga aktif mendorong perubahan-perubahan untuk mengambil adanya political opportunities, kesempatan. Ini sama nih, political opportunities sama political openings itu relatif sama isunya ya. Jadi desakannya itu harus dari luar sistem. Jadi NGO bergerak, organisasi-organisasi bergerak gitu ya, ada kepemimpinan oposisi atau kepemimpinan dari partai gitu ya, untuk kemudian menggerakkan banyak pihak. Oleh karena itu kalau menurut Tremblay, pengalaman dari negara-negara demokrasi dan juga tipe-tipe negara demokrasi itu sebenarnya mendorong bentuk dari yang idealnya di dalam konteks pencapaian female political representation. Jadi kita akan bisa mengatakan bahwa sebuah negara itu keterwakilan perempuannya atau dorongan afirmatif gendernya itu sangat dipengaruhi oleh juga
berapa lama pengalaman demokrasinya, terus seberapa matang juga demokrasi di sebuah negara itu bisa terjadi di masing-masing tempat, masing-masing negara itu bagaimana dan sebagainya. Nah, ada satu buku ya, ini dari Tremblay lagi. Ya, ini sebenarnya buku ini atau artikel ini itu sebenarnya kalau kalian baca idenya si Hannah Pitkins itu adalah satu konteks yang kita sebut dengan women's representation tadi. Jadi menurut Tremblay, women's representation-nya itu adalah lebih ke melihat bagaimana aspek symbolic representation, formal representation, ya, descriptive representation, dan substantive representation. Jadi 4 tuh. Jadi membicarakan women's representation, maka Anda harus bisa melihat paling 3 women's representation itu dimaknai dalam konteks yang bagaimana, yang disebut dengan simbolik, formal, dan deskriptif, dan substantif. Kalau simbolik maknanya adalah sebenarnya ide atau entitas. Kalau dalam konteks ini adalah a king atau perempuan. Perempuan itu kan simbol. Ya, itu sebenarnya menjadi sebuah makna penting untuk kemudian hadirnya yang disebut dengan siapa yang diwakili dan apa yang mewakili. Ya, to act for, ya, dan to represent what. Gitu ya. Jadi itu yang kadang-kadang biasanya di dalam isu-isu representasi membicarakan itu. Anda hadir itu di DPR sebagai anggota dewan itu sebenarnya merepresentasikan siapa, kelompok apa, dan tujuannya untuk apa. Nah, itu yang nanti akan banyak didiskusikan. Termasuk juga formal representation, ya. Dalam konteks institutional rules dan prosedurnya, sebenarnya representasinya itu ditujukannya untuk apa dalam konteks itu. Jadi electoral regulation sama voting system yang ada secara formal itu tujuannya apa? Referensinya kita ingin menyampaikan apa? Apakah kita ingin mendorong terciptanya satu kondisi representasi yang ideal dari berbagai kelompok di dalam masyarakat kita atau seperti apa? Yang ketiga ada yang disebut dengan descriptive representation. Jadi ini adalah bagaimana similarity, kesamaan atau differences, perbedaan gitu antara representasi yang diwakili dengan yang mewakili dengan yang diwakili. Nah, itu kemudian kita bisa bandingkan, kita bisa bedakan. Jadi mereka tuh kesamaannya apa, bagaimana, dan sebagainya. Yang terakhir, substantive representation itu adalah lebih arahnya bagaimana aktivitas-aktivitas dari yang mewakili orang-orang yang diwakili itu bertindak. Jadi seorang wakil rakyat ketika ditanya substantifnya, itu mereka udah ngapain aja, gitu ya. Tanggung jawabnya sudah apa dan hasilnya apa, outcomes-nya yang sudah dilakukan. Jadi itu membicarakan substantif. Jadi menurut Tremblay, membicarakan perempuan juga paling nggak harus membicarakan 4 hal itu. Ada simbolik, ada formal, ada deskriptif, dan juga ada pembicaraan substantif. Nah, dari konteks itu, ada satu buku yang ditulis oleh Swin and Bayer. Ini menjadi bacaan saya ketika saya nulis disertasi gitu ya. Dia menuliskan ini konteksnya untuk melihat di Amerika Amerika Latin. Beberapa konteks beberapa kasus bagaimana sebenarnya negara-negara di Amerika Latin bisa mengimplementasikan women's representation itu dengan baik gitu dengan model-model yang seperti ini. Yang pertama adalah yang disebut dengan yang tadi ya, bagaimana yang ini ada lanjutannya yang di sini. Menurut Swin and Bayer, formal representation itu dia sebenarnya bisa mempengaruhi descriptive representation. Jadi yang tadi yang disebut dengan formal, aspek formal, itu sebenarnya dia punya pengaruh yang cukup kuat untuk terciptanya deskriptif. Apa formalnya? Yaitu soal electoral rules. Kalau nggak ada electoral rules, kalau nggak ada yang namanya regulation, ya,
Kalau afirmasi itu tidak diatur di dalam aturan kepemiluan, maka jangan harap ada yang namanya deskriptif tadi. Jadi ini menjadi penting untuk menunjukkan bahwa sebenarnya ya pemilunya itu bekerja dan punya efek yang kuat untuk terciptanya ya ini representatif badinya. Jadi yang harus pertama diatur itu ya formalnya dulu, aspek formalnya. Regulasinya juga. Jadi ketika teman-teman aktivis perempuan pada waktu itu mendorong adanya regulasi terkait dengan 30%, itu adalah tujuannya di sini yang harus diperhatikan. Jadi formal representation dia mempengaruhi terciptanya descriptive representation. Jadi legal framework-nya dulu tuh yang dikejar. Jadi bisa dipahami ya kenapa kemudian kenapa orang-orang aktivis perempuan itu, pegiat kepemiluan itu ngotot sekali soal electoral rules dan regulation. Karena aspek ini, kita sangat bisa paham kenapa itu bisa terjadi. Karena orang bekerja, kalau rules-nya itu nggak jelas, maka itu akan gampang untuk dimanipulasi. Gampang untuk diotak-atik, bahkan yang ada yang rules-nya aja mudah untuk kemudian diabaikan. Gitu ya. Nah, yang kedua, ya menurut si Swain and Bayer ini, formal and descriptive ini, ya, kita bicara formal and descriptive representation itu mempengaruhi substantive representation. Jadi kalau itu sudah ada electoral rules, ya, terus kemudian deskriptifnya itu juga ada, gitu ya, dan kemudian sejumlah orang itu ada duduk di DPR atau di lembaga perwakilan, gitu, maka kemudian kita bisa tagih mereka untuk mengatakan mereka to act for-nya apa, ya buktinya apa, tolong buktikan setelah formal and deskriptifnya itu sudah ada dan sudah mempengaruhi, lalu ketika mereka sudah ada sejumlah sekian perempuan, taruhlah 30%, 40%, maka itu ditagih, ya hasilnya apa, jadi mereka itu dalam konteks itu ingin mengatakan ketika mereka sudah berhasil mendapatkan sekian jumlah orang, 30% atau bahkan 50% atau 40% perempuan yang hadir di DPR, lalu apakah kemudian kebijakan atau undang-undang yang dihasilkan itu sepenuhnya sudah pro terhadap gender atau tidak? Nah, itu yang mau dikatakan dalam konteks yang kedua ini. Ya, jadi to act for-nya itu bekerja atau enggak? Ya, apakah dia benar-benar menyuarakan perempuan atau memang dia tidak demikian adanya? Kalaupun tidak demikian adanya, ada apakah gerangan? Jadi seharusnya dalam konteks ini yang mereka bicarakan, substantif itu adalah satu usaha yang disebut as a mirror. Jadi orang ketika ada di DPR itu adalah contoh di mana ya sebenarnya ya sejumlah orang bekerja dan itu ya memang representasinya kita. Jadi representasi itu maknanya adalah mirror, gitu. Apa kaca, gitu. Jadi ya seharusnya tampilnya demikian di dalam masyarakat kita dan seharusnya juga memenuhi apa yang menjadi kemauannya masyarakat secara luas. Yang terakhir, yang ketiga, menurut Swain and Bayer, formal, descriptive, and substantive representation, dia akan melakukan transformasi cara di mana elektoral itu maksudnya konstituen, itu melihat pemerintahan. Jadi artinya dalam konteks ini, ketika misalkan underrepresented group, ya itu orang yang kecil minoritas grupnya, telah mendapat sejumlah kepercayaan yang besar di dalam pemerintahan, maka electoral rules-nya itu sebenarnya bisa menentukan bahwa di dalam lembaga legislatif itu sebenarnya bekerja. Jadi ini balik lagi untuk mengatakan representasi itu bekerja atau enggak sih? Orang-orang yang kita titipkan amanat sebagai wakil rakyat itu benar-benar melihat atau mendorong pemerintah itu sesuai dengan apa yang kita inginkan atau tidak. Sehingga nanti harapannya ketika mereka pembuatan kebijakan itu mereka benar-benar memperhatikan sekelompok orang atau minoritas gitu ya yang kita sebut dalam konteks ini perempuan, itu ya berpihak kepada kelompok itu. Jadi makna representation itu adalah untuk mendorong bagaimana terciptanya kelompok minoritas itu bisa dipenuhi dengan baik.
Lalu kemudian kenapa orang membicarakan gender quota? Ya, satu aspek adalah tujuannya dulu yang harus diperhatikan. Ya, satu tujuannya adalah transformasi, ya, perubahan perilaku. Jadi gender quota itu ini bukan hanya sekedar numbers, bukan sekedar jumlah gitu ya. Bukan sekedar angka yang kemudian mau didorong oleh sekelompok aktivis gitu untuk mau melakukan perubahan. Bukan gitu ya. Tapi yang ingin didorong poinnya adalah perilaku aktor. Ya, mindset-nya para aktor politik, baik itu politisi, pemerintah gitu, atau bahkan termasuk aktivis LSM gitu ya. Mau nggak dia berubah untuk lebih memperhatikan ke gender issues, ya, isu-isu yang terkait dengan keterwakilan perempuan, gender dan sebagainya, itu mau nggak berubah? Itu poin pertama di situ tujuan utama. Nah, secara praktis tentu dia harus mengubah tatanan, ordersnya itu harus dirubah. Ya regulasi ataupun kebiasaan. Kalau membicarakan perilaku, maka dia bicarakan soal kebiasaan. Untuk apa regulasi dan kebiasaan itu? Untuk menciptakan peluang kesetaraan, karena bisa dipahami bahwa sampai hari ini political equality-nya, kesetaraan itu memang tidak tercapai, belum tercapai secara optimal. Maka gender quota itu adalah satu cara untuk mengubah tatanan, regulasi, dan kebiasaan untuk menciptakan peluang kesetaraan. Oleh karena itu, ruang seleksi kandidat gitu ya menjadi penting untuk menghadirkan calon yang potensial untuk menang di dapil. Jadi dia harus punya electoral effect. Jadi ketika dia mengikuti seleksi, maka untuk bisa merebut potensi kemenangan di dapil, yang kemudian pasti outputnya adalah efeknya itu berkaitan dengan kepentingan perempuan. Oleh karena itu, maka didorong buat sebagian orang bahwa penting untuk mendorong calonnya perempuan, karena biasanya perempuan akan memiliki perhatian terhadap kepentingan perempuan itu sendiri. Tantangannya apa? Tantangannya ini satu ya, soal perilaku. Ya, tantangannya perilaku aktornya itu sendiri, dan juga tentu perilaku perempuannya yang belum tentu sepenuhnya memahami apa yang dimaksud dengan gender quota itu. Nah, di samping itu, yang untuk dipahami dalam konteksnya kuota, karena kalau konteksnya kuota perilaku perempuan itu ada yang juga menyatakan setuju dan tidak setuju. Bahkan termasuk ada beberapa politisi yang jelas-jelas mengatakan bahwa ya perempuan mau dikasih berapapun juga memang harus dilihat dulu gitu kemampuannya dan sebagainya. Jadi ini problem challenge. Nah, dalam banyak negara gender quota itu ada tiga tipe. Satu adalah reserve seat, yang kedua adalah legal candidates quota, yang ketiga adalah political parties quota. Ya, yang reserve seat itu biasanya itu disediakan tempat. Ya, jadi misalkan anggota dewan ada sejumlah 200, maka 60-nya itu adalah reserve seat buat perempuan. Bisa contohnya gitu. Nah, itu secara konstitusional itu diatur. Di legislatif juga diatur. Ya, nanti penentuannya seperti apa itu diatur secara sendiri. Buat siapa, buat partai apa, dengan persyaratan apa dan sebagainya. Itu reserve seat. Nah, kalau legal candidate quota ya itu ditentukan dengan cara melalui pemilu. Ya, jadi seperti yang kita lakukan itu adalah legal candidate quota. Jadi di kompetisi yang dilakukan dengan kuota yang dipersiapkan untuk si kandidat yang mereka harus bertarung dan berkompetisi mengikuti pemilu. Yang terakhir adalah political party kuota. Jadi kuotanya itu memang sepenuhnya ditentukan oleh partai gitu ya, untuk kemudian nanti kalau partainya itu dia dapat peluang menang dari contoh misalkan 10 kursi, 3 kursi itu adalah harus dari perempuan, maka si partai harus bisa memenuhi syarat itu. Jadi ada 3 bentuk gender quota yang biasa dilihat gitu ya. Nanti silakan dicek ya di mana negara mana, kondisinya apa dan situasinya seperti apa. Nah, sekarang kita perhatikan pro kontranya kuota itu apa menurut
as a project. Nah, yang pertama adalah kuota yang pro nih ya, yang sebelah sini lebih banyak ke pro, yang ini lebih banyak ke kontra. Yang pro, kuota untuk perempuan sebenarnya bukan hal yang diskriminatif katanya. Tetapi ini adalah bentuk kompensasi di mana adanya actual barriers. Jadi ada tantangan yang sebenarnya secara nyata itu terjadi di masyarakat kita, di mana barriers-nya itu menempatkan perempuan itu nggak punya kesempatan yang sama atau menghadapi kendala yang menyulitkan dari teman-temannya untuk bisa mendapatkan kursi di DPR atau di ranah politik formal. Jadi ini bukan soal diskriminasi. Ini adalah bentuk yang lebih diperhatikan. Kuota itu adalah kesempatan yang sebenarnya secara real kompetisinya nggak seimbang. Bahwa laki-laki misalkan itu sudah punya kesempatan yang jauh lebih lama ketimbang perempuan dari sisi kesetaraan, sehingga ini menjadi isu. Yang kedua, kuota itu imply that there are several women together in a committee or assembly, thus minimizing the stress and often expressed by token. Jadi memang ini ingin mengatakan bahwa ada kesempatan yang sebenarnya bisa diberikan untuk lebih banyak ada di DPR dan sebagainya, ketimbang hanya yang ditunjuk. Yang ketiga, women have the right as citizen. Jadi ini adalah persoalan hak. Jadi ketika ini maka yang kelompok pro akan mengatakan ini adalah hak sebagai warga negara yang dikaitkan dengan equal representation. Yang keempat, women's experience are needed in political life. Jelas bahwa dalam konteks real, persepsi, pandangan, pengalaman, ataupun kebutuhan perempuan itu memang sangat dibutuhkan juga. Jadi nggak bisa diabaikan. Yang lain, pemilu itu adalah terkait dengan representation, ya. Jadi bukan educational qualification. Jadi ketika membicarakan representation, maka maknanya adalah siapa yang mendapat dukungan apa dari kelompok apa. Jadi dia mewakili kepentingannya siapa, gitu. Jadi membicarakan gender quota, maka itu adalah bicara soal representasi. Women are just as qualified as men, but women's qualification are downgraded and minimized in male-dominated system. Jadi ini yang dikritik oleh banyak aktivis perempuan untuk mengatakan bahwa ada terjadi male-dominated political system. Oleh karena memang perempuan punya kualifikasi yang sama, maka selayaknya ini bicara lagi-lagi soal equal representation. It is in fact the political parties that control the nomination, not primarily the voters who decided to get elected. Therefore, quotas are not violation of voters' right. Jadi faktanya memang banyak partai yang mengontrol pencalonan gitu ya, bukannya pemilih yang mengontrol, maka kuota itu menjadi satu hal yang urgent, harus dipaksa di dalam partai politik karena ruang intervensi itu ada di dalam partai. Jadi partai yang harus dipaksa untuk kemudian masuk dalam arena kuota itu. Kalau pemilih itu biasanya akan nurut aja gitu sehingga kemudian mereka merasa perlu untuk memilih itu. Jadi introducing quotas may cause conflict. Ini jelas ya. Jadi di awal-awal kuota tahun 2004 itu konfliknya banyak pertentangan. Tapi katanya biasanya akan temporer, sementara. Betul itu adanya. Coba Anda bisa bayangkan tahun 2009 sesudahnya, itu relatif tidak begitu banyak perdebatan, bahkan sesudah-sesudahnya. Elit politik di tingkat nasional ketika kuota itu diterapkan belakangan ini udah bukan satu isu serius gitu ya. Karena mereka sudah bisa kasih peluang gitu, kasih kesempatan, tapi memang belum ideal, tapi paling tidak menimbulkan sebuah konflik. Terakhir, pandangan yang pro mengatakan kuota itu berkontribusi terhadap demokrasi, ya, terutama untuk mendorong agar proses pencalonannya itu lebih transparan dan juga lebih formal. Itu yang menarik menurut saya adalah untuk mengatakan kuota itu sebenarnya punya proses yang jauh lebih menarik. Nah, sementara di sisi yang kontra, ya, kuota itu adalah against the principle of equal opportunity for all. Ya, karena memang perempuan kayaknya dispesialin banget gitu.
Itu yang pandangan kontra itu akan selalu mengatakan soal kalau bicara soal equal opportunity buat siapapun, kenapa perempuan masih sangat diistimewakan? Nah, itu yang dipertentangkan. Quotas are undemocratic because voters should be able to decide who is elected. Kuota itu adalah situasi yang tidak menguntungkan karena seharusnya yang menentukan akhir itu adalah memang voters. Jadi jangan kemudian dipaksa voters itu, ini against ya, ini berbeda banget sama yang ini ya yang poin ini nih, yang poin ini. Kalau yang ini ingin mengatakan kuota itu sebenarnya nggak demokratis karena voters yang harus menentukan. Ya betul di sini kuota dalam konteks voters yang menentukan, tetapi di sini sudah diarahkan maksudnya. Quotas imply that politicians are elected because of their gender, not because of their qualification, and that are more qualified candidates are pushed aside. Jadi kuota itu adalah seharusnya kuota itu melihat sebenarnya konteks di mana politisi itu dapat dipilih bukan karena gender ya, tapi karena memang kualifikasinya. Jadi ini against dari ini nih, yang ini. Ya, karena ini saling berinteraksi satu sama yang lain. Ya, kalau yang di sini bilang pemilu itu adalah representation, tapi kalau yang di sini pemilu itu adalah kualifikasi. Nah, itu yang bertentangan. Many women do not want to get elected just because they are women. Nah, ini problem kultural di dalam kita juga masih ada gitu ya. Dia nggak mau terpilih karena memang adalah perempuan yang nggak sepenuhnya juga masuk dalam area itu. Introducing quotas creates a significant conflict. Nah, ini persoalan ini sama nyambung di sini. Ya, jadi katanya menimbulkan konflik di dalam partai. Ya, itu mungkin di awal, tapi di belakang mungkin tidak akan terlalu. Terakhir, kuota adalah violates the principle of liberal democracy yang mengatakan bahwa ini menyangkut soal kebebasan. Nah, itu soal pro kontranya kuota. Lalu bagaimana dengan konteks Indonesia? Jadi saya sedang menyiapkan satu, mudah-mudahan itu segera terbit ya, karena ini bersama bukunya SPD gitu ya. Jadi saya sedang menyiapkan satu bagian gitu untuk menganalisis sebenarnya sistem pemilu dan keterwakilan perempuan itu kayak apa. Jadi kalau menurut Tremblay, balik lagi, sistem pemilu itu sebenarnya berinteraksi dengan banyak variabel, ya, variabel kultural, sosial, ekonomi, dan politik ya. Dalam konteks sistem pemilu yang dia punya banyak variabel, proporsi perempuan di parlemen itu sebenarnya bisa dilihat dalam konteks fungsi interaksi sistem pemilu, ya, partai politik, kuota, dan juga variabel-variabel lain. Jadi kuota itu adalah dia bagian dari sistem secara keseluruhan. Ya, sistem sosial, ekonomi, partainya itu bagaimana dan sebagainya. Jadi sistem itu yang akan membentuk proporsinya itu paling tidak ya harus proporsi parlemen itu harus dilihat dari bagaimana mereka saling berinteraksi itu. Nah, oleh karena itu kalau ditanya apakah sebenarnya sistem pemilu punya dampak atau mempengaruhi terhadap atau gender itu mempengaruhi? Iya, pertanyaan itu ada, bisa kita lihat. Jadi dampak dari sistem pemilu paling besar itu adalah dilihat dari jangka panjang. Jadi kalau misalkan sistem pemilunya itu cenderungnya tidak ramah gender, maka itu akan dilihatnya dalam jangka waktu 20 tahun atau mungkin 30 tahun ke depan. Dalam waktu dekat mungkin nggak kelihatan. Tapi nanti akan kelihatan bahwa ternyata pilihan-pilihan kebijakan yang dihasilkan oleh si wakil rakyat itu nggak sesuai dengan yang diharapkan misalkan. Oleh karena itu sebenarnya dalam dua sistem pemilu atau rancangan sistem pemilu di banyak tempat ada yang berpandangan sebenarnya pemilu proporsional tertutup ya itu adalah peluang dan juga dia terpusat gitu ya. Itu adalah punya peluang kandidat yang lebih banyak untuk pencalonan yang punya dampak pada peningkatan keterpilihan. Jadi kalau ditanya apakah misalnya sistem pemilu yang terbaiknya seperti apa? Ini. Dia paling tidak proporsional tertutup gitu ya dan diseleksi terpusat sehingga ada kesempatan untuk menekan gitu ya dan apalagi ini terkontrol di dalam partai politik, maka itu akan meningkatkan peluang keterpilihan kandidat perempuan.
Tetapi ada juga yang berpandangan bahwa misalkan dalam tulisan Smith, pemilu proporsional terbuka itu bisa dilakukan di Peru. Ya, sepertilah halnya dengan Indonesia. Indonesia kan adalah kasus di mana pemilu proporsional terbuka yang sebenarnya punya hasil yang relatif baik ya, meningkat gitu ya dari beberapa pemilu untuk konteks keterwakilan perempuan. Nah, ada juga yang menarik yang disampaikan terkait dengan isu perilaku pemilih. Ada studi yang dilakukan oleh Korea dan Cavendish gitu ya dan Devre mengatakan bahwa ada korelasi yang cukup kuat dalam penempatan posisi calon perempuan. Jadi saya ingin mengatakan ini ya kepada Anda semua, kalau ditanya sebenarnya ke nomor posisi nomor urut itu ada signifikansinya nggak sih di dalam keterpilihan seseorang? Iya jawabannya. Jadi apa yang kita rasakan selama pemilu ini kalau ditanya nomor urut itu benar-benar berpengaruh? Ya ada jawaban. Ya, jadi ini dijustifikasi oleh studi-studi terakhir ini. Kalau ternyata perempuan itu ditempatkan di nomor urut atas, nomor 1 gitu atau nomor 2, maka keterpilihannya itu akan juga jauh lebih banyak, lebih besar ketimbang yang ditaruh di bawah. Yang kedua, sistem proporsional terbuka dan tertutup sebenarnya punya efek yang sama gitu ya terhadap keterpilihan, meskipun nanti ada mekanisme dengan kondisi yang berbeda dengan sistem itu. Jadi efek keterpilihannya salah satunya adalah penempatan nomor urut atau posisi calon yang menjadi sukses atau gagalnya. Jadi di sini menjadi penting penempatan nomor urut. Nah, terakhir menurut Devro dan Waters itu, jadi pertimbangan perilaku pemilihan dimaksud, pemilih itu sebenarnya melihat penempatan posisi calon itu berada di nomor atas karena memang itu yang lebih disukai. Jadi rasionalitas pemilih kenapa kemudian mereka mengambil posisi yang di atas, ya karena memang orang itu lebih enak dilihat di awal ketimbang orang-orang yang ada di bawah. Itu kira-kira yang bisa saya share untuk sesi kita. Silakan didiskusikan, nanti kita akan bisa saling bicarakan lebih lanjut. Silakan kalau ada yang ingin tanya. Saya sementara ambil minum dulu ya, bentar.